Shalom saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kita berada, yang tetap setia untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan Minggu Etika Kerja menurut kalender gerejawi Gereja GBKP di tanggal 26 Juni tahun 2022. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkan isinya, mari kita siapkan hati, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas hari yang baru, kesempatan yang baru yang masih Tuhan beri untuk kami kembali merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya ya Tuhan Roh Kudus-Mu berkuasa atas hati dan pikiran kami, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan isi dari firman-Mu, sehingga ya Tuhan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang bisa dalam kehidupan kami sehari-hari mempermuliakan nama Tuhan saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berserah, melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yoel, Perjanjian Lama, kitab Yoel pasal yang kedua ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama, demikianlah firman Tuhan. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerik. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi renungan kita dengan tema Allah memberi dengan adil. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendalami makna dari isi kitab Yoel ini, ada satu kisah yang akan kami ceritakan sebagai pembuka renungan kita hari ini. Kisah tentang seorang pemuda pekerja keras yang baru diterima bekerja. Pemuda ini tengah membayangkan dan sedang memperhitungkan masa depannya, di mana 5 tahun yang akan datang. Dia yakin dia pasti sudah punya tabungan yang cukup untuk ia berumah tangga. Dan dia juga yakin dengan gajinya saat ini, 5 tahun kemudian dia juga sudah mampu membeli rumah. Dan tahun-tahun berikutnya dia juga pasti sudah mampu membeli mobil dan barang-barang mewah lainnya, serta hidup bahagia bersama keluarganya. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu apa yang terjadi pada hidup si pemuda tadi? Ternyata tahun-tahun yang dia jalani kebanyakan diisi oleh masa-masa dia mengalami sakit. Belum lagi dia harus membantu orang tuanya untuk menyekolahkan adik-adiknya. Sehingga 5 tahun yang ia perkirakan bisa mengumpulkan uang di tabungannya tidak terkumpul sedikit pun. Dan tahun-tahun berikutnya
Yang ia bayangkan mungkin sudah bisa membeli rumah, ternyata ada hal yang lebih mengejutkan yang terjadi. Apa itu? Perusahaan tempat ia bekerja mengalami kebangkrutan, sehingga banyak karyawan yang dirumahkan. Dan si pemuda tadi termasuk salah satu dari karyawan yang dirumahkan. Semua yang ia rencanakan dan yang ia perhitungkan sekejap pupus, tidak bisa ia wujudkan sama sekali. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah dari kita yang pernah punya pengalaman serupa? Tentu tidak ada salahnya kita membuat planning, rencana atau perhitungan untuk masa depan kita. Tapi ingat, kita perlu sadar bahwa tidak semua yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita. Karena di atas semua rencana kita ada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan Allah berkuasa atas kehidupan bangsa Israel yang dikisahkan dalam kitab Yoel ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di kitab Yoel ini bercerita tentang Tuhan yang berpesan kepada bangsa Israel, yaitu bangsa pilihannya. Pesannya apa? Pesannya adalah supaya bangsa Israel senantiasa hidup benar, hidup setia, takut akan Tuhan. Di dalam perikop ini, Nabi Yoel menyampaikan janji Tuhan kepada bangsa Israel. Sehingga tujuannya bangsa Israel ini bisa mempercayakan masa depannya kepada Tuhan saja. Apa sebenarnya konteks kehidupan bangsa Israel ketika itu? Bangsa Israel di tahun-tahun sebelumnya ternyata tengah mengalami berbagai macam kesulitan. Sebagaimana yang diungkapkan dalam pasal yang pertama, khususnya di ayat yang keempat, di mana bangsa yang mayoritas adalah petani itu bergumul keras dalam menghadapi hama belalang. Hama belalang ini memakan habis tanam-tanamannya sehingga membuat mereka gagal panen, terancam kelaparan. Ini tentu mengingatkan kita pada peristiwa ketika bangsa Israel berada di Mesir. Ketika Tuhan memberi perintah kepada Firaun melalui Musa untuk membebaskan bangsa Israel, Firaun menolak, sehingga Tuhan menjatuhkan berbagai-bagai tulah. Salah satunya adalah tulah hama belalang. Itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya, untuk menghukum juga bangsa Mesir yang sama sekali tidak tunduk pada perintah Tuhan. Maka ini juga yang berlaku di kitab Yoel ini. Tuhan menggunakan cara yang serupa untuk menghukum bangsa Israel, sekaligus menunjukkan kuasanya yang sanggup memerintahkan binatang-binatang kecil itu yang ia sebut tentara yang besar, saking banyaknya sehingga disebut tentara yang besar, untuk membuat ladang mereka musnah, sehingga tanah berkabung, gandum musnah, buah anggur kering, minyak sudah menipis. Pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi bisa dikatakan bahwa belalang ini adalah simbol serangan musuh. Musuh yang akan membuat korbannya menderita. Dan demikianlah cara Tuhan memerintahkan belalang-belalang kecil itu untuk menyebabkan suatu bangsa menderita dan kelaparan. Namun ternyata Tuhan tidak hanya menjatuhkan hukuman saja. Tuhan juga memberikan janji pemulihan bagi bangsa Israel sebagai panggilan untuk bertobat. Inilah yang menjadi dasar renungan kita hari ini, di mana Tuhan memanggil bangsa Israel untuk kembali, sehingga dengan demikian mereka akan memperoleh masa depan yang lebih baik. Apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan? Pada ayat yang ke-23 ada panggilan untuk bersorak-sorai dan bersukacita karena Tuhan memberikan hujan.
hujan pada awal musim dengan adilnya, dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Apa artinya? Kata musim di sini itu mengarah pada kondisi, di mana awal musim merupakan tanda untuk menanam benih, sedangkan akhir musim adalah tanda untuk menuai hasil. Sehingga hujan yang turun di awal musim itu pasti akan membuat benih bertumbuh dengan baik. Dan hujan yang turun di akhir musim berarti mendekati masa panen akan membuat hasil panen lebih sempurna. Yang jika kita lihat dalam terjemahan bahasa Karo dikatakan bahwa ibreken naman bandu paksa peru dan rikutken payona. Sesuai dengan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan keperluan. Sehingga apa hasilnya? Hasil pertanian itu pasti melimpah. Dengan kata lain, kuasa Tuhan mampu menggantikan hama belalang yang membuat mereka terancam kelaparan menjadi hujan. Hujan yang turun sesuai dengan keperluan pertanian sehingga menghasilkan berlimpah-limpah bahan makanan. Itulah sebabnya maka dikatakan di ayat ke-24, tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Itulah janji Tuhan. Janji pemulihan bagi bangsa Israel. Gandum, anggur dan minyak akan dicukupkannya. Apa yang telah habis dimakan belalang pada tahun-tahun sebelumnya digantikan Tuhan dengan masa kelimpahan. Itu sebabnya dikatakan di ayat ke-26 bahwa kamu akan makan banyak-banyak dan akan kenyang. Tentu kalau orang makan banyak pasti kenyang ya. Itu tandanya bahwa ada banyak makanan untuk dimakan. Itulah masa kelimpahan. Dan semua janji pemulihan ini terjadi hanya dengan satu syarat dari Tuhan, yaitu setia, bertobat, kembali kepada Tuhan. Sehingga dengan kembali kepada Tuhan, mereka beroleh masa depan yang pasti dan tidak menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Artinya, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bangsa Israel untuk selama-lamanya. Dan mereka akan mengetahui bahwa Tuhan Allah ada di antara mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, inti dari pesan Tuhan melalui Nabi Yoel kepada bangsa Israel ini bermakna bahwa ketika bangsa itu jauh dari Tuhan, maka konsekuensinya adalah hukuman. Jauh dari Tuhan berarti beroleh hukuman. Tapi bertobat, setia kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, beroleh kelimpahan. Tuhan menjamin masa depan bangsa itu. Tuhan yang berkuasa atas binatang kecil yang Dia pakai untuk alatnya dalam menghancurkan usaha pekerjaan bangsa Israel. Di sisi lain, Tuhan juga mampu dengan kuasanya memerintahkan belalang-belalang itu pergi dan hujan turun sebagaimana yang diperlukan dalam usaha pertanian bangsa Israel. Tuhan memberkati apa yang mereka kerjakan ketika mereka setia kembali kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk lebih mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lebih berkuasa dan lebih mulia, lebih besar dan lebih kuat seperti Tuhan Allah. Sebagaimana pengalaman ataupun kesaksian rohani dari Yudas, saudara Yakobus, yang tertulis dalam bacaan kita yang pertama, Yudas 1 ayat 24 sampai 25. Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Maka jangan hidup seperti orang-orang yang tidak tahu malu, yang mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar, yang mencemarkan tubuh mereka dan menghina kekuasaan Allah. Itu pesan
dari bacaan kita yang pertama. Sebab tidak ada keselamatan bagi orang-orang yang demikian. Maka marilah saudara yang dikasihi Tuhan, teguhkan hati kita bahwa hanya Tuhanlah sang sumber segala berkat. Kita boleh berusaha, tapi berkat Tuhanlah yang akan mencukupkan berbagai keperluan kita. Kita boleh bekerja keras, tapi Tuhan yang memberi upah atas hasil yang kita kerjakan. Cukup artinya sesuai dengan kebutuhan kita. Tuhan memberikan apa yang kita perlukan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Sebagaimana janji pemulihan Tuhan kepada bangsa Israel yang menurunkan hujan sesuai dengan keperluan. Rikutkeun payona dalam bahasa Karo. Sesuai porsi. Turunnya hujan sesuai porsi. Tidak berlebih, tidak juga kurang. Rikutkeun payona. Demikian pula lah Tuhan mencukupkan hidup kita orang-orang yang percaya. Cukup. Sesuai dengan porsinya. Adil Tuhan memberi. Maka di minggu etika kerja ini, kita kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang memberikan hasil, memberi berkat atas apa yang kita kerjakan. Hidup bukanlah untuk bekerja mencari harta semata. Karena di Mazmur 127 dikatakan sia-sia bangun pagi-pagi, ya. Sia-sia bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya. Memberikan roti atau upah kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya, bukan dengan usaha dan kekuatan kita maka kita beroleh upah, tapi karena Tuhan yang telah menyiapkan sesuai dengan keperluan kita. Ingatlah bahwa kita bekerja bukan hanya sekedar mencari harta, dan kita memperoleh upah bukan karena usaha kita yang keras, tapi sesungguhnya karena Tuhan yang berkuasa memberikan berkat atas hidup kita. Kita boleh punya banyak rencana dan usaha-usaha dalam hidup kita, tapi ingat, tidak semua bisa berjalan sesuai dengan kehendak kita. Karena di atas rencana-rencana kita ada Tuhan yang jauh lebih besar. Maka percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami jalan yang buntu atau penderitaan, percayalah Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar. Seperti yang dialami bangsa Israel. Mereka mengalami penderitaan terlebih dahulu akibat hama belalang. Namun itu adalah cara Tuhan untuk memanggil mereka kembali. Itu adalah cara Tuhan supaya bangsa Israel itu setia, kembali menggantungkan masa depannya kepada Tuhan. Maka mari saudara yang dikasihi Tuhan, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Dialah yang akan mencukupkan keperluan hidup kita dengan adil. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menginginkan lebih dari yang kita perlukan. Kita menginginkan harta kekayaan yang banyak, jabatan, kekuasaan, dan lain sebagainya. Sehingga kita lupa bersyukur. Kita lupa bahwa apa yang ada pada kita itu hanyalah titipan dari Tuhan. Untuk kita gunakan sebagai alat untuk memuliakan nama Tuhan. Baik dengan memberi ucapan syukur dan juga dengan melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukannya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah segala yang ada pada kita bisa sewaktu-waktu habis seperti tanaman yang dimakan belalang. Namun bagi orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan hujan berkat baginya untuk mencukupkan keperluan hidupnya. Maka percayakanlah hidup kita dan masa depan kita hanya kepada Tuhan. Biarlah kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa. Engkau masih memberkati kami dalam menerima firman-Mu. Mampukan kami Tuhan bekerja dengan sepenuh hati dan terus menggantungkan hidup dan masa depan kami kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang senantiasa menurunkan hujan berkat dalam hidup kami, yang mencukupkan segala keperluan hidup kami sebagaimana semestinya. Ke dalam tangan-Mu kami berserah Tuhan.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.